Selamat pagi, selamat siang Bapak-bapak, para profesional dan juga para pimpinan. Apa kabarnya? Baik, selalu sehat semuanya. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami. Ya Tuhan Bapa, izinkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk bisa membacakan firman-Mu Tuhan, dan juga memberitakan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu ini, dan juga dapat mengerti dalam firman-Mu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, surah Roh Kudus-Mu Tuhan beserta dengan kami, agar kami dapat memahaminya. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, nas kita diambil dari Yeremia 23 ayat 1 hingga 6. Demikian bunyinya. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dari terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman Tuhan ini, Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan, apakah Bapak-bapak dalam menjalankan kepimimpinannya adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan juga berbasis nilai? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengambil contoh pemimpin. Kenapa saya selalu mengambil contoh pemimpin? Supaya kita juga bisa memahami firman ini dengan bagus, sehingga dengan contoh-contoh yang ada ini kita bisa tahu bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, dan banyak contoh-contoh dia pemimpin-pemimpin yang bisa kita ambil sebagai model untuk kita, di mana kita sebagai orang, sebagai seorang pemimpin maupun sebagai orang profesional dapat memahami firman ini dengan baik. Salah satu contoh yang coba saya ambil adalah uh, Desmond Tutu. Nah, Bapak-bapak pasti mengenal ini. Desmond Tutu adalah seorang uskup Anglikan yang berperan penting dalam perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Dan juga Desmond Tutu menggunakan posisinya untuk menentang ketidakadilan dan juga memperjuangkan hak asasi manusia. Dan juga kepemimpinannya yang berbasis nilai adalah dia mempromosikan rekonsiliasi dan perdamaian sesuai dengan ajaran Kristen tentang kasih dan pengampunan. Desmond Tutu, disebut juga Desmond Pilo Tutu, lahir tanggal 7 Oktober 1931 di Klerksdorp,
sebuah kota di provinsi Transvaal di Afrika Selatan. Ia dikenal luas sebagai seorang uskup Anglikan dan aktivis anti-apartheid yang berpengaruh serta pemenang hadiah Nobel perdamaian. Berikut adalah penjelasan tentang latar belakangnya kita bisa pelajari di sini, yaitu Desmond Tutu lahir dari pasangan Zakaret Mizingeli Tutu dan Aleta Tutu. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar, sementara ibunya bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga. Keluarga Tutu adalah orang yang Kristen yang taat, dan nilai-nilai agama Kristen ditanamkan pada dirinya sejak dini. Desmond Tutu awalnya bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi karena kesulitan ekonomi, ia memilih jalur pendidikan yang lebih terjangkau. Ia lulus dari Sekolah Tinggi Bantu di Johannesburg dan kemudian melanjutkan pendidikan di Pretoria Bantu Normal College, di mana ia mendapatkan kualifikasi sebagai guru. Karirnya dalam pendidikan ini kita lihat sebagai setelah dia lulus, Tutu bekerja sebagai guru selama beberapa tahun. Namun ia merasa frustasi dengan sistem pendidikan apartheid yang diskriminatif dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari profesi mengajar. Nah, pada tahun 1958, Desmond Tutu memutuskan untuk mengejar karir dalam bidang keagamaan dan mendaftar di St. Peter's Theological College di Rosettenville. Ia ditabiskan sebagai diakon pada tahun 1960 dan sebagai imam pada tahun 1961. Kemudian Desmond Tutu melanjutkan studinya di King's College London, di mana ia meraih gelar Bachelor of Divinity dan Master of Theology. Nah, setelah kembali ke Afrika Selatan, ia mengajar di St. Peter's Theological College dan Universitas Botswana, Lesotho, dan Swaziland. Juga Desmond Tutu menjadi uskup Lesotho pada tahun 1976. Dan pada tahun 78, ia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-Gereja Afrika Selatan atau SACC. Nah, di dalam posisi ini ia menggunakan panggungnya untuk menentang apartheid secara vokal dan efektif. Perannya sebagai di dalam SACC ini sebagai Sekretaris Jenderal SACC, Tutu menjadi suara terkemuka dalam gerakan anti apartheid dan juga menyuarakan reformasi politik dan sosial serta mendorong pembebasan Nelson Mandela dalam tahanan politik lainnya. Dan di sini Desmond Tutu adalah pendukung kuat aksi non kekerasan. Ia berpartisipasi dalam berbagai aksi protes dan kampanye internasional untuk mengakhiri apartheid. Sikap dan strategi non-kekerasannya mendapat pengakuan global. Nah, pada tahun 1984, Desmond Tutu dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas usahanya yang gigih dalam menentang apartheid dan mempromosikan perdamaian serta rekonsiliasi di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1986, Desmond Tutu diangkat sebagai Uskup Agung Cape Town, sehingga dia menjadikan seorang pemimpin tertinggi di gereja Anglikan di Afrika Selatan. Nah, dalam peran ini, ia terus mendorong perubahan dan perdamaian. Nah, setelah berakhirnya apartheid, Desmond Tutu ditunjuk sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau TRC oleh Presiden Nelson Mandela. Nah, komisi ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa apartheid dan mempromosikan rekonsiliasi nasional. Nah, warisannya dari Desmond Tutu adalah terus menjadi suara moral yang penting di Afrika Selatan dan di seluruh dunia. Dan dia berbicara tentang berbagai isu, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, dan juga perdamaian global. Pada 26 Desember tahun 2021, Desmond Tutu meninggal dunia. Tapi warisannya sebagai pejuang keadilan dan perdamaian tetap hidup dan dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia. Lalu bagaimana yang kita bisa pelajari prinsip-prinsip yang
dari kepemimpinan Desmond Tutu adalah satu, kepemimpinan berbasis moral. Nah, di sini Desmond Tutu selalu menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan. Ia percaya bahwa pemimpin harus jujur dan transparan dalam tindakan dan keputusan Bapak dan mereka. Dan ia juga memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi, yaitu menentang ketidakadilan dan penindasan dalam segala bentuk. Prinsip kedua yang kita bisa pelajari adalah rekonsiliasi dan pengampunan, yaitu adalah salah satu kontribusi terbesar dari Desmond Tutu, yaitu kepemimpinan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan. Ia mengajarkan bahwa pengampunan adalah kunci untuk rekonsiliasi dan penyembuhan nasional. Di sini juga Desmond Tutu mengajarkan bahwa untuk maju, bangsa harus menghadapi masa lalunya, mengungkapkan kebenaran, dan memberikan ruang bagi pengampunan dan rekonsiliasi. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah non-kekerasan dan perdamaian. Desmond Tutu adalah pendukung kuat aksi non-kekerasan dalam perjuangan melawan apartheid. Ia percaya bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai. Dan juga Desmond Tutu berbicara tentang pentingnya perdamaian tidak hanya di Afrika Selatan, tapi juga di seluruh dunia, yaitu menentang perang dan kekerasan dalam bentuk apapun. Hal yang keempat yang kita pelajari adalah martabat dan hak asasi manusia. Desmond Tutu mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dalam gambar Tuhan dan memiliki martabat yang sama. Ia memperjuangkan kesetaraan rasial, gender, dan hak-hak semua individu. Desmond Tutu juga percaya konsep Ubuntu, yaitu sebuah filosofi Afrika menekankan kemanusiaan bersama dan saling ketergantungan. Menurut Desmond Tutu, mengatakan demikian, saya adalah karena kita adalah. Yang berarti bahwa martabat dan kesejahteraan individu terkait erat dengan martabat dan kesejahteraan komunitas. Prinsip kelima yang kita pelajari adalah advokasi untuk yang lemah dan tertindas. Di sini Desmond Tutu selalu menjadi suara bagi yang lemah dan tertindas, yaitu berbicara menentang ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak orang yang tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Dan juga dia mengkampanyekan penghapusan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Hal yang keenam adalah kepemimpinan yang melayani. Di sini kita mempelajari bagaimana Desmond Tutu mengajarkan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah tentang pelayanan kepada orang lain. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bekerja untuk kebaikan bersama. Di sini juga dia menekankan pentingnya kerendahan hati dalam kepemimpinan, di mana pemimpin tidak melihat diri mereka lebih tinggi dari yang mereka layani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita lihat bagaimana seorang Desmond Tutu dalam kepemimpinannya mengambil firman Tuhan. Dia mengutip di Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ayat ini menginspirasi Desmond Tutu dalam upayanya untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi baik di Afrika Selatan maupun di dunia internasional. Juga kita lihat di sini dipelajari adalah Lukas 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini mencerminkan misi Desmond Tutu untuk memperjuangkan hak asasi manusia, membebaskan yang tertindas, dan memberikan harapan kepada yang putus asa. Juga dia mengutip di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ini menekankan sifat kasih yang sejati yang selalu menjadi panduan Desmond Tutu dalam hubungan antara pribadi dan kepemimpinannya. Dan juga dia bisa mengambil dari Matius 25 ayat 40 mengatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat ini menginspirasi Desmond Tutu dalam advokasinya untuk yang miskin dan tertindas, melihat pelayanannya kepada mereka sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Juga di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini memberikan harapan dan dorongan bagi Desmond Tutu dalam menghadapi tantangan dan menginspirasi orang lain untuk percaya tentang rencana Tuhan yang baik bagi masa depan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi membaca bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dari Desmond Tutu, ini tentu ada relevansinya di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari pada kita lihat hari ini, yaitu di Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 ini. Nah, kita kembali dulu bagaimana sih Yeremia ditulis ini. Yeremia 23 ini. Jadi Yeremia ini adalah ditulis oleh Nabi Yeremia, yaitu ketika saat itu bangsa Israel mengalami masa-masa sulit. Dan Yeremia adalah seorang nabi yang melayani di kerajaan Yehuda selama abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, ketika itu bangsa Israel berada di bawah ancaman dari kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, terutama Asyur dan Babilonia. Nah, Yeremia hidup pada masa ketika Yehuda sedang menghadapi kehancuran akibat dosa-dosa mereka dan kebijakan buruk dari pemimpin mereka. Nah, di pasal 23 ini dimulai dengan teguran keras kepada para pemimpin Israel yang diumpamakan sebagai gembala yang seharusnya memelihara kawanan domba, yaitu rakyat. Namun para pemimpin ini dianggap telah gagal menjalankan tugas mereka. Mereka tidak hanya gagal melindungi rakyat, tetapi juga menyesatkan mereka. Nah, para gembala ini terdiri dari raja, pejabat tinggi, dan pemimpin agama yang korup dan tidak bertanggung jawab. Nah, pada saat itu
Di sini tentu ada dimulai dengan kritik tajam, di mana di dalam Yeremia 23 ayat 1-6 itu adalah beralih menjadi pesan pengharapan. Tuhan melalui Yeremia menjanjikan bahwa akan ada gembala yang baik yang akan datang untuk memimpin umatnya dengan adil. Ini adalah janji tentang datangnya seorang raja yang akan memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sering dipahami sebagai nubuat tentang Mesias yang dalam pandangan Kristen, yaitu adalah Yesus Kristus. Nah, di Yeremia 23 ayat 1-6 ini, kita bisa lihat, kita bagi tiga, yaitu ayat 1-2, yaitu mengenai kecaman terhadap para pemimpin. Nah, Yeremia 23 ayat 1-2 dimulai dengan kecaman keras terhadap para pemimpin dan atau gembala yang tidak setia. Tuhan melalui Yeremia mengutuk mereka yang membinasakan dan mencerai-beraikan domba-domba pada rumputku. Ini merujuk pada tindakan para pemimpin yang menyebabkan umat Tuhan tercerai-berai dan menderita. Nah, di ayat 3 dan 4 yaitu adalah mengenai janji pemulihan. Nah, di sini Tuhan tidak hanya memberikan kecaman, tapi juga janji pemulihan. Nah, di ayat 3-4 ini Tuhan berjanji untuk mengumpulkan kembali umatnya yang telah tercerai-berai dan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Nah, Tuhan berjanji untuk mengangkat gembala-gembala yang setia yang akan menggembalakan mereka dengan baik, sehingga mereka tidak akan takut atau gentar lagi. Nah, di ayat 5-6 adalah janji tentang Mesias. Nah, puncak dari bagian ini adalah janji tentang kedatangan seorang raja yang adil dan bijaksana, keturunan Daud, yang akan memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Nah, dia 5 dan 6 ini berbicara tentang tunas yang adil yang akan muncul, yang sering diinterpretasikan sebagai nubuat tentang kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan dan keamanan bagi umat Tuhan. Namanya akan disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Nah, kenapa Nabi Yeremia menulis ini adalah ada hal-hal yang kita lihat di sini, itu satu mengenai peringatan kepada para pemimpin, di mana di sini Nabi Yeremia menulis bagian ini sebagai peringatan keras kepada para pemimpin yang tidak setia. Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan dan penindasan terus-menerus tanpa hukuman. Nah, alasan kedua adalah di sini adalah mengenai penghiburan bagi umat, di mana di tengah kecaman ada juga pesan penghiburan bagi umat yang setia. Nabi Yeremia menegaskan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka dan akan memulihkan mereka. Dan juga kita lihat di sini adalah rasanya nubuat tentang masa depan, yaitu dengan menubuatkan kedatangan seorang raja yang adil. Yeremia memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Ini memberikan dorongan spiritual kepada umat untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan. Di sini juga alasan lainnya adalah meneguhkan iman. Penulisan ini juga bertujuan untuk meneguhkan iman umat kepada janji-janji Tuhan, bahwa Dia akan mengirimkan seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang benar-benar adil, yang akan membawa keselamatan. Lalu bagaimana aplikasinya kepada bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin adalah mengenai pemimpin yang bertanggung jawab. Yaitu bagaimana surat ini menggarisbawahi pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga sebagai seorang pemimpin diingatkan untuk memimpin dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. Dan juga sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak adalah menjadikan seorang pemimpin yang baik harus memprioritaskan kesejahteraan anggota tim dan organisasi. Mirip dengan bagaimana seorang gembala sejati peduli pada dombanya. Hal yang kedua yang kita pelajari di sini sebagai seorang profesional adalah manajemen krisis. Yaitu bagaimana kita dalam hal ini sama seperti Yeremia menghadapi tantangan besar di masa krisis. Nah, sebagai seorang pemimpin yang modern juga harus mampu
mengelola organisasi Bapak dan Ibu dalam situasi sulit, tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang benar. Juga diperlukan reformasi dalam kepemimpinan dan manajemen untuk memperbaiki ketidakadilan atau ketidakefisienan yang ada dalam organisasi. Hal yang perlu kita lihat di sini adalah mengenai visi jangka panjang. Nah, tentu visi jangka panjang dalam kepemimpinan adalah menciptakan sistem yang adil dan sejahtera bagi semua pihak. Ini mencakup perencanaan strategis dan implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan bisnis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana poin-poin apa yang kita bisa pelajari sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan dalam menerapkan Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 ini adalah pemimpin yang sukses menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berbasis nilai. Yaitu kita akan pelajari sini adalah satu adalah akuntabilitas dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan kedua, visi dan kepemimpinan berbasis nilai. Yang pertama adalah akuntabilitas dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Ya, kita bisa pelajari di Yeremia 23 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 mengatakan demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini di ayat ini Yeremia mengutuk para pemimpin, yaitu disebut sebagai gembala yang telah gagal melindungi dan memimpin umat Tuhan, diumpamakan sebagai domba. Dan mereka dianggap bertanggung jawab akan kehancuran dan penyebaran umat. Nah, ayat ini juga merupakan teguran keras kepada para pemimpin Israel yang gagal melaksanakan tanggung jawab. Nah, gembala di sini adalah merujuk pada para raja, imam, dan nabi yang seharusnya membimbing dan melindungi umat Allah. Dalam sini adalah domba. Di sini juga kita pelajari ini bagaimana Tuhan melalui Nabi Yeremia mengutuk para pemimpin Israel itu disebut sebagai gembala yang tidak setia dalam tugas mereka. Mereka merusak dan menyebarkan umat Tuhan, domba-domba di padang rumputku. Dalam konteks kehidupan sehari-hari ini mengingatkan kita tentang tanggung jawab kepemimpinan dan pentingnya pemimpin yang memimpin secara integritas dan keadilan. Tentu bagaimana kita menerapkannya itulah bagaimana di sini pemimpin harus menjaga kesejahteraan karyawan dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berhasil. Juga hal ini penting untuk membangun tim yang solid dan bekerja sama untuk menghindari konflik internal yang dapat merusak organisasi. Nah, di ayat 2 disebutkan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Tuhan di sini menyatakan bahwa para pemimpin akan dihukum karena kegagalan mereka. Mereka tidak hanya tidak menjaga umat, tapi juga menyebabkan mereka tersebar dan terabaikan. Nah, ayat ini menegaskan bagaimana Allah bertindak terhadap para pemimpin yang lalai. Nah, kata-kata menghalaunya dan tidak mempedulikannya itu menunjukkan adanya kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin. Nah, Allah mengumumkan hukuman kepada para pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan menegaskan bahwa dia sendiri akan mengurus umatnya yang terserak. Di sini kita juga melihat bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada para pemimpin yang lalai. Mereka telah menyebarkan umat Tuhan dan tidak merawat mereka dengan baik. Nah, di sini Tuhan menjanjikan hukuman atas perbuatan jahat mereka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan pemimpin memiliki konsekuensi, terutama jika mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tentu di sini seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan
bapak dan ibu, dan juga dampaknya terhadap organisasi. Di sini juga pemimpin harus aktif mengawasi dan melindungi kepentingan karyawan untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan bersama. Bagaimana, hal-hal penting yang kita bisa lihat sini, bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di sini kita, lihat di ayat 1, di mana, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang yang mereka pimpin. Nah, sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin, harus memastikan bahwa bapak-bapak dan ibu tidak merugikan atau menyalahgunakan kepercayaan tim dan juga karyawan bapak dan ibu. Di sini juga kita pelajari dari dua ini adalah tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seorang pemimpin harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan bapak dan ibu. Jika ada kebijakan atau tindakan yang salah, bapak dan ibu harus siap untuk mengakui dan memperbaikinya. Sini juga kita pelajari dari 1 dan 2 ini adalah akuntabilitas dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di sini artinya bahwa Tuhan mengutuk para pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan kehancuran dan kekacauan. Nah, tentunya seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu harus bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Nah, kepemimpinan yang buruk tidak hanya merusak organisasi tapi juga kesejahteraan karyawan dan juga masyarakat luas. Di sini juga kita pelajari bahwa seorang pemimpin harus memastikan bahwa bapak dan ibu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan juga komunitas mereka. Akuntabilitas harus dipegang teguh dalam setiap tindakan dan juga keputusan yang diambil. Hal yang kita pelajari juga adalah kecaman terhadap pemimpin yang tidak setia. Nah, Tuhan mengecam para pemimpin atau di sini disebut gembala yang membiarkan umatnya tercerai-berai dan hilang. Ini mengingatkan para pemimpin perusahaan tentang tanggung jawab mereka tentang terhadap karyawan dan juga organisasi. Nah, di sini kita diajari bagaimana bahwa pemimpin yang tidak setia dianggap mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban mereka. Nah, di sini juga kita mempelajari bagaimana penghukuman atas pemimpin yang tidak setia. Di sini disebutkan bahwa satu celakalah para gembala yang binasakan dan mencerai-beraikan domba-domba gemelanku. Di sini disebutkan bahwa Tuhan mengutuk pemimpin yang merusak dan memecah belah umatnya. Tuhan juga menghukum pemimpin yang tidak merawat umat dengan baik. Dan mereka akan bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Nah, di sini juga perlu kita pelajari bagaimana kepemimpinan yang bertanggung jawab. Di sini disebutkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan mereka dan dipimpinnya. Dan juga pemimpin yang tidak menjaga, melindungi, dan memimpin dengan benar akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus memastikan bahwa bapak dan ibu memimpin dengan integritas, menjaga kesejahteraan karyawan, dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Hal yang kita pelajari di sini adalah akibat dari kepemimpinan yang buruk. Nah, di sini kita mempelajari bahwa uh, kepemimpinan yang buruk akan membawa kehancuran bagi organisasi dan akan dihakimi oleh Tuhan. Di sini tentu bagaimana seorang pemimpin perusahaan harus selalu mengevaluasi tindakan dan keputusan bapak dan ibu dan juga memastikan bahwa tidak merugikan organisasi atau karyawan bapak dan ibu. Nah, hal yang lain yang kita pelajari adalah mengenai kecaman terhadap pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Di ayat 1 dan 2 ini jelas kita pelajari bahwa para pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan dihukum.
Nah, pemimpin yang gagal menjaga dan membimbing rakyatnya akan menghadapi konsekuensi dan tindakannya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap karyawan dan juga stakeholders. Juga memastikan mereka ini diperlakukan dengan adil dan bijaksana. Hal yang kita pelajari juga adalah peringatan kepada pemimpin yang gagal. Nah, di sini di ayat 1 dan 2 kita diajarkan bagaimana bahwa seorang pemimpin yang gagal menjaga dan melindungi orang-orang yang mereka pimpin akan menghadapi hukuman. Tuhan mengecam gembala-gembala yang menghancurkan dan mencerai-beraikan kawanan dombanya. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin perusahaan, Bapak dan Ibu harus bertanggung jawab atas kesejahteraan dan juga pertumbuhan karyawan Bapak dan Ibu. Nah, seorang pemimpin yang hanya fokus pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan tim, maka Bapak dan Ibu akan kehilangan kepercayaan dan juga dukungan. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini sebagai dukungnya? Kita bisa pelajari, lihat di Amsal 29 ayat 18 mengatakan demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, ini adalah mengenai visi dan panduan yang jelas yang sangat penting dalam organisasi. Tanpa tujuan yang jelas, tim tidak bisa kehilangan tim itu bisa kehilangan arah dan juga motivasi. Nah, kita juga bisa melihat di Amsal 29 ayat 2 mengatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Nah, ini tentang bagaimana seorang pemimpin yang benar membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang mereka pimpin. Ini menunjukkan pentingnya memiliki integritas dalam kepemimpinan bisnis. Juga kita bisa lihat di Matius 20 ayat 26 sampai 28 mengatakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini kita pelajari bagaimana seorang pemimpin yang baik harus bersedia melayani orang lain dan juga menempatkan kebutuhan tim di atas kebutuhan pribadi. Nah, hal yang kedua adalah visi dan kepemimpinan berbasis nilai. Ini kita bisa lihat dari Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Ayat 5 mengatakan demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini adalah mengenai nubuat yang merujuk kepada janji tentang kedatangan seorang raja dari keturunan Daud yang akan memerintah dengan bijaksana, adil, dan benar. Ini dianggap sebagai nubuat mesianis, merujuk kepada kedatangan Yesus Kristus dalam pandangan Kristen tentunya. Nah, hal ini, di ayat ini juga adalah nubuat tentang Yesus tadi. Dan tunas adil ini merujuk pada Yesus Kristus yang dianggap sebagai Raja Mesias oleh umat Kristen. Pemerintahannya akan dipenuhi dengan keadilan dan kebenaran. Di sini juga kita pelajari di ayat 5 ini bahwa Tuhan menjanjikan kedatangan seorang raja yang berasal dari keturunan Daud yang akan memerintah dengan bijaksana dan adil. Ini adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang. Nah, dalam konteks Kristen ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari ini mengingatkan kita akan harapan dan janji Tuhan tentang kepemimpinan yang sempurna dan adil. Nah, dia 6 mengatakan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel
akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dan ini pada masa pemerintahan raja yang dijanjikan ini, Yehuda dan Israel akan hidup dalam keselamatan dan keamanan. Nah, nama yang akan disebutkan untuk raja ini adalah Tuhan keadilan kita, yang merupakan bahwa raja ini akan membawa kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Nah, di bawah pemerintahan raja yang dijanjikan, Yehuda dan Israel akan mengalami pembebasan dan perdamaian. Nama Tuhan keadilan kita menekankan peran Mesias sebagai pembawa keadilan ilahi. Nah, ayat ini juga menggarisbawahi kedamaian dan pembebasan yang akan dinikmati oleh umat di bawah pemerintahan Mesias. Ini juga menegaskan bahwa keselamatan dan keadilan datang dari Tuhan. Dan juga di sini disebutkan bahwa pada masa pemerintahan raja yang dijanjikan ini, Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup dalam keamanan. Nah, raja ini akan disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Ini menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan sejati datang dari Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan dan kedamaian yang sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan yang adil dan benar. Bapak sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan, tentu apa yang kita bisa pelajari di sini, ya 5 dan 6 ini adalah mengenai visi kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Di mana di sini bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan bertindak dengan adil dan bijaksana. Nah, keputusan Bapak dan Ibu harus didasarkan pada prinsip keadilan dan integritas. Juga kita mempelajari sini adalah mengenai memberikan harapan dan kepastian. Nah, seorang pemimpin harus mampu memberikan harapan dan rasa aman kepada tim Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sebagai seorang profesional harus menjadi simbol keadilan dan kebenaran dalam organisasi. Hal yang perlu dipelajari adalah visi dan kepemimpinan berbasis nilai. Nah, di sini disebutkan Tuhan menjanjikan datangnya seorang raja yang akan memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Artinya bahwa bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan memimpin dengan prinsip-prinsip etis dan moral yang tinggi. Bapak-bapak dan ibu harus berusaha untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana, serta menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Nah, hal yang kita pelajari juga adalah keadilan dan kebenaran sebagai landasan kepemimpinan. Nah, bahwa menyebutkan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah yang didasarkan pada keadilan dan kebenaran, yaitu membawa keselamatan dan keamanan bagi semua orang. Nah, seorang pemimpin, bapak-bapak harus menegakkan prinsip keadilan dan etika dalam setiap aspek operasional perusahaan. Ini mencakup perlakuan adil terhadap karyawan, praktik bisnis yang etis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Juga hal yang kita pelajari adalah janji tentang sang tunas yang benar dan adil. Yaitu adalah hal ini adalah nubuatan tentang kedatangan seorang raja yang adil, yaitu Mesias yang berasal dari keturunan Daud, yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Ini dapat diterapkan oleh bapak-bapak sebagai personal perusahaan untuk selalu bertindak dengan adil dan benar dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, keadilan dan kebenaran harus menjadi dasar dalam kepemimpinan agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Di sini juga tentu kita diajarkan bagaimana bahwa kita harus adil dan benar. Hal yang kita pelajari adalah kedatangan pemimpin yang adil. Di sini disebutkan bahwa janji Tuhan tentang kedatangan seseorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yaitu membuat tentang Mesias yang akan membawa keadilan dan keselamatan. Nah, tentu bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, juga seorang pemimpin perusahaan, harus meneladani prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan dalam
kepemimpinan Bapak dan Ibu. Nah, kita pelajari juga adalah kedatangan pemimpin yang benar. Tentu ini adalah, kita bisa pelajari di ayat 5 dan 6 ini, mengenai nubuatan tentang kedatangan seorang pemimpin yang adil dan dari keturunan Daud, yang akan memerintah dengan bijaksana, melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ini adalah memberikan bahwa seorang pemimpin harus menjadi contoh dan juga harus mencontoh sifat-sifat kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan benar. Tentu sebagai pemimpin yang sukses adalah mereka yang menginspirasi kepercayaan dan rasa hormat melalui tindakan yang adil dan integritas tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai dasar landasan kita juga, kita bisa ambil dari 1 Timotius 3 ayat 2 hingga 7 mengatakan demikian. Kualifikasi untuk pemimpin. Karena itu, pemilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini adalah mengajarkan kita mengenai karakter dan integritas adalah fondasi dan kepemimpinan yang efektif, yaitu pemimpin harus memiliki kualitas moral yang tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu bagaimana kita tadi melihat ini, sebagai langkah-langkah apa sih yang kita lakukan untuk sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki nilai adalah langkah pertama adalah menjaga kesejahteraan karyawan. Nah, tanggung jawab utama pemimpin adalah memastikan karyawan diperlakukan dengan adil dan mendapat dukungan yang diperlukan. Yang kedua adalah akuntabilitas dan transparansi. Nah, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan Bapak dan Ibu dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pemulihan dan pertumbuhan. Nah, Bapak-Bapak fokus pada pemulihan organisasi setelah masa-masa sulit dan merencanakan pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat adalah pemilihan pemimpin yang kompeten. Di sini, memilih dan mengembangkan pemimpin yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Langkah kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, yaitu menghilangkan ketakutan dan kecemasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman. Dan keenam adalah menerapkan keadilan dan kebijaksanaan, yaitu memastikan setiap keputusan dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Dan langkah ketujuh adalah membangun kepercayaan dan keamanan, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam organisasi melalui tindakan yang adil dan berintegritas. Tentu dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari Yeremia 23 ayat 1-4-6 ini, kita sebagai profesional dan juga sebagai pemimpin perusahaan dapat membangun kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi organisasi dan semua pihak yang terlibat. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki keadilan ya Tuhan, dan juga seorang pemimpin yang punya moral dan berintegritas tinggi, hingga kami dapat mendapat kepercayaan dari anggota kami dan juga tidak mendapat hukuman dari Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.